Dari banyak hal yang bisa menjauhkan lu dari tujuan dan bisa merenggut apa yang lu punya sekarang, ada satu hal yang paling berbahaya. Yap, betul. Ego lu sendiri. Hey, gue Lutfi Ali Mugni, lu bakal denger rangkuman buku Ego is the Enemy, sebuah buku yang akan membuat lu sangat yakin buat menjauhkan diri dari yang namanya ego. Buku Ego is the Enemy ditulis sama Ryan Holiday, seorang penulis terkenal asal Amerika. Dalam buku ini, si Ryan ngasih tahu bagaimana cara ego merusak lu dalam 3 fase hidup, yaitu saat lu ngejar impian, saat lu sukses, dan saat lu gagal. Pada bagian ini, si Ryan ngajak kita melihat bagaimana cara ego merusak usaha lu dalam mencapai sesuatu. Kata si Ryan, ego bisa menghambat proses belajar dan perkembangan lu. Alhasil lu gak nyampe-nyampe ke tujuan yang lu mau. Soalnya di fase ini lu kudu sadar kalau lu lagi ngerintis. Selayaknya orang ngerintis, harusnya lu usaha keras, belajar sana sini, mau nerima kritik dan lain sebagainya. Nah, si ego ini gak ngasih lu kesempatan itu. Ketika lu biarin ego ngambil alih, rasa ngerintis itu gak ada. Lu ngerasa di atas awan terus. Lu jadi males belajar karena ngerasa paling tahu. Keluar effort dikit lu ngeluh berasa raja turun ke lapangan. Kritik sebagus apapun gak ada yang kemakan. Ego bikin lu buta sama batasan yang lu miliki. Ego juga bikin lu gak pengen kelihatan cupu. Sehingga lu bakal menghindari situasi yang bisa bikin kekurangan lu ke expose. Lu jadi terlalu betah di zona nyaman dan menolak menantang diri lu. Padahal jalan buat mempelajari hal baru selalu dimulai sama fase sulit. Kemudian lu dapet pengalaman dan belajar dari kesulitan tersebut. Ya kalau lu kelihatan bego dulu, wajar, namanya juga belum bisa. Nah bagi si ego, fase ketika lu terlihat bego ini nyakitin banget. Makanya dia nyuruh lu menghindar buat nyoba hal-hal baru. Alhasil lu gak kemana-mana, stuck di kemampuan lu yang sekarang. Nah udah stuck kayak gini, ego tetap memuji-muji lu. Lu tetap ngerasa penting dan harus dipentingin. Jadi ketika usaha lu gak berjalan lancar, yang lu lakukan malah nyalahin kondisi sekitar. Kenapa dunia gak bisa memahami lu yang super pinter ini? Nah rantai ketololan inilah yang membuat ego jadi penghalang besar buat perkembangan diri lu. Sementara tujuan berada jauh dari titik lu mulai. Kalau lu gak bisa merelakan diri lu terlihat babak belur buat belajar dan berkembang, kapan lu bisa nyampenya? Katakan lu udah berhasil mencapai sesuatu. Lu bisa sukses berkat usaha lu sendiri. Nah, apakah sudah saatnya berteman dengan ego? Lu emang udah sukses dan mungkin lu udah jadi orang penting beneran, bukan sekedar ngerasa penting. Tapi sayangnya, si Ryan tetep gak nyaranin lu akrab sama ego. Meskipun lu udah di posisi layak buat sombong, ego bukan entitas yang bagus buat lu temenin. Ada 4 alasannya. Pertama, arogan dan cepet puas. Kesuksesan jadi alasan yang cukup masuk akal buat bersikap arogan. Ego tahu betul soal ini. Kalau kalian berdua akrab, dia akan manfaatin kesuksesan lu buat mendorong sifat arogan muncul. Nah, ketika dagu lu terangkat terlalu tinggi, lu bakal menilai diri lu secara berlebihan. Lu akan merasa sangat percaya diri sama kemampuan yang lu miliki. Rasanya gak akan ada lagi yang bisa menyamai kehebatan lu. Akhirnya lu merasa puas dan berhenti mengembangkan diri. Sementara para kompetitor tidak diam. Jika mereka terus mengeluarkan inovasi sementara lu berhenti, lu akan mudah terkejar. Posisi lu terancam dan kesuksesan bisa dengan mudah direnggut dari lu. Kedua, salah fokus. Sukses itu sangat menyilaukan bak berlian. Masa iya lu punya berlian tapi orang lain gak tahu? Lu harus memamerkannya. Orang harus memuji berlian yang lu punya. Begitulah kira-kira yang akan dikatakan ego. Ego akan menuntun lu buat mencari validasi. Orang-orang harus tahu lu hebat. Akhirnya fokus lu jadi teralihkan. Dari mulanya bekerja serius menjadi sibuk nyari pengakuan. Motivasi lu pun bergeser. Lu jadi gak nafsu megang kerjaan karena sumber kesenangan lu ada di luar. Ada di pengakuan orang lain. Bukan dari kepuasan atas kerja keras yang lu lakukan. Ketiga, terisolasi. Ego bikin lu terisolasi dari pengaruh positif yang datang dari luar.
Ketika lu sangat yakin sama kemampuan sendiri, lu akan menolak masukan dari orang. Di mata lu, manusia lain sangat kerdil. Lu adalah raja dari segala raja. Kritik yang masuk hanya terdengar seperti ocehan orang bodoh. Kondisi ini sangat berbahaya, karena lu butuh sudut pandang orang lain terhadap rencana dan keputusan yang lu buat. Sebab masukan dari orang bisa memperkaya referensi yang lu punya. Ketika lu menolak pendapat orang lain mentah-mentah, lu akan kehilangan kesempatan buat menyempurnakan rencana dan keputusan yang lu buat. 4. Ceroboh. Banyak orang hebat jatuh karena blunder yang dia buat sendiri. Ego ditambah kesuksesan sama dengan jumawa. Jumawa membuat lu lebih mudah bertindak ceroboh. Soalnya lu udah gak ngerasain lagi takut akan kegagalan. Padahal rasa takut inilah yang membuat lu berhati-hati. Saat kehati-hatian ini dicabut, maka resiko lu jatuh akan sangat tinggi. Gak cuma pas sukses, ego juga harus jadi musuh lu saat lu gagal. Lu gak mau kan jadi orang gagal yang congkak? Selain nyebelin, melihara ego pas gagal bisa melipat gandakan kerugian lu. Ada 4 alasannya. Pertama, menolak tanggung jawab. Ego bikin lu susah mengakui bahwa lu juga berkontribusi terhadap kegagalan yang lu alami. Lu selalu memposisikan diri sebagai korban biar lu bisa nyalahin pihak lain. Lagi-lagi ego gak rela lu kelihatan bego. Pernah gak kelingking kaki lu kepentok meja? Nah, kalau lu biarin ego yang ngomong, dia pasti nyalahin mejanya atau nyalahin orang yang nyimpen meja. Coba kalau lu sadar buat ngambil tanggung jawab atas kesalahan lu. Lu bakal nerima kalau lu gak berhati-hati saat itu. Lu bakal belajar dan cara jalan lu bakal jauh lebih aman lagi. Nah, cara kerjanya kurang lebih sama ketika lu ngalamin kemunduran yang besar. Jangan langsung nyalahin orang. Lebih baik lu tolol-tololin diri lu sendiri. Berdamailah kalau lu juga bertanggung jawab atas kegagalan yang lu alami. Ada keputusan kurang tepat yang lu ambil atau rencana yang gak matang sehingga lu harus mengalami kemalangan. Daripada sibuk nyari kambing hitam, mending lu gunakan kegagalan buat evaluasi diri biar jadi lebih baik lagi. Kedua, gak bisa beradaptasi. Ego membuat lu berpikir cara lu lah yang terbaik. Alhasil lu bakal kaku sama perubahan yang terjadi di luar. Misalkan saat semua orang udah bisa kerja lebih efektif pakai tools digital, lu kekeh sama ego lu kalau cara lama lebih baik. Contoh konkretnya Tupperware. Saat semua kompetitor udah masuk ke pasar online melalui marketplace, dia masih kekeh sama marketing via agen. Padahal penjualan mereka semakin merosot. Ketiga, ngungkit kesuksesan masa lalu. Gak jarang orang yang gedein ego suka ngungkit pencapaian di masa lalu buat nutupin kenyataan pahit yang dia rasain pas gagal. Kebiasaan kayak gini bikin lu gak bisa bener-bener menghandle kekalahan yang ada di hadapan lu. Momentum buat evaluasi malah lu pakai buat ngasih pembenaran demi gak dianggap tolol. 4. Takut mencoba lagi. Ego bisa melipat gandakan rasa takut buat nyoba kembali. Ego lu gak seneng lu kalah. Makanya dia gak nyaranin buat nyoba lagi sesuatu yang udah bikin lu jatuh. Kalau lu ikutin dia, lu bakal stuck di kondisi terpuruk. Padahal satu kegagalan gak membuat seluruh dunia hancur. Andai lu kumpulin keberanian dan coba kembali, mungkin lu punya kesempatan. Lu buang dulu si ego, kemudian buat diri lu rendah hati buat mengakui lu emang gagal dan butuh evaluasi diri. Berdamai bahwa lu bisa salah, lu bisa kalah, bisa membuka ruang perbaikan diri yang akan sangat membantu lu melewati masa terpuruk. Kegagalan adalah pil pahit, namun bisa jadi obat yang membuat lu sembuh dari kekurangan yang lu derita kalau lu bijak menyikapinya. Segitu aja rangkuman buku Ego is the Enemy dari gue. Masih banyak dampak buruk dari barang yang disebut ego ini, tapi gue gak bisa sampein semuanya di sini. Kalau lu masih kepo, baca aja langsung bukunya. Silakan beli di link yang gue taruh di deskripsi. Bye bye.